saya berkenaan dengan bagaimana penambangan Bitcoin bisa mendapatkan atau melipat gandakan aset Anda setiap harinya ya. Dan tentu saja dalam masa depan, yaitu dalam sekitar 3 atau 4 tahun ke depan. Karena kita lihat bersama bahwa dalam sejarah histori penambangan Bitcoin atau harga Bitcoin, memang harga Bitcoin itu meningkat cukup tajam ya setiap 4 tahun sekali ya. Jadi silakan teman-teman sekalian, Anda boleh bertanya langsung ya, dan Anda bisa buka kalau ingin langsung bertanya, boleh mengenai apapun, silakan ya. Silakan teman-teman. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Bro Usman, lebih enak transaksi pakai Bitcoin atau USDT untuk deposit? Nah, ini pertanyaan bagus ya teman-teman sekalian ya. Jadi memang di iMine, rekan-rekan sekalian, Anda bisa deposit itu dengan dua pilihan mata uang, yaitu dengan USDT dan dengan Bitcoin. Nah, untuk menjawab pakai yang mana lebih bagus gitu ya, tentu saja untuk menjawab ini tergantung saldonya dulu nih Bro Usman. Saldonya ini dalam bentuk apa dulu gitu kan. Saldonya Bro Usman ini dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk USDT atau dalam bentuk Bitcoin gitu ya. Nah, kalau misalnya saldonya dalam bentuk rupiah atau USDT, ya tentu saja saya sarankan pakai USDT Bro Usman. Ya, kenapa? Karena kan USDT itu tidak terlalu fluktuatif ya kan. Karena ketika kita menjadikan rupiah kita menjadi USDT, dan kemudian kita bayarkan untuk membeli paket penambangan, itu kan flat USDT itu, jadi tidak terlalu fluktuatif harganya ya, paling naik turunnya sekian poin saja dalam waktu sebelum transaksi ya kan. Nah, jadi saran saya kalau saldonya Bro Usman adalah rupiah atau USDT, pakailah USDT. Tapi kalau saldonya Bitcoin, nah saran saya adalah gunakanlah Bitcoin ya, tapi tunggu harga Bitcoinnya naik dulu gitu kan. Kenapa? Karena kalau harga Bitcoinnya lagi naik, kemudian Bro Usman membeli paket penambangan, itu untung banyak. Kenapa? Karena kan paket penambangan itu sebenarnya dibayar dengan satuan USDT, gitu ya. Nah, satu contoh misalnya mesin gold itu 10.500 USDT, gitu kan. Nah, ketika harga 1 Bitcoin per USDT-nya lagi naik, nah Bro bisa segera transaksi. Ya kan? Karena kalau misalnya lagi turun Bitcoin-nya terhadap USDT, otomatis kan jumlah Bitcoin yang Bro pakai itu akan lebih banyak dibandingkan kalau harga Bitcoinnya lagi tinggi. Nah, jadi itu tergantung saldonya ya Bro ya. Kalau saldonya rupiah ya pakai USDT. Kalau saldonya USDT pakai USDT. Ya. Kalau saldonya Bitcoin ya pakai Bitcoin ya. Tapi tunggu harganya naik dulu loh ya. Nah, jadi pas lagi grafiknya tren lagi naik, nah langsung beli. Nah, itu enak karena dapatnya untungnya lebih gede gitu kan. Jadi perlipat gandaan jumlah Bitcoinnya juga jadi lebih banyak di masa depan ya. Itu ya Bro ya. Oke, kemudian kalau Bitcoin harga naik, hasil miningnya naik. Ya betul sekali Bro Usman. Ya, nah ini terima kasih Pak Mardika udah dijawab ya. Nah, kenapa bisa pada saat harga Bitcoin naik, jumlah hasil miningnya juga naik? Itu karena perusahaan itu membayar biaya listrik itu flat dalam US dollar. Ya, jadi setiap hari hasil mining yang diterima oleh Minebase itu dikurangi dengan biaya listrik. Nah, biaya listrik itu dibayar dalam US dollar oleh perusahaan. Nah, ketika harga Bitcoin-nya lagi naik, maka Bitcoin yang dicairkan untuk bayar biaya listrik tentu saja lebih sedikit. Nah, sehingga Bitcoin yang diberikan kepada Anda sebagai miner itu lebih banyak. Nah, tapi ketika harga Bitcoin-nya lagi turun, maka Bitcoin yang dipakai untuk membayar biaya listrik jadinya lebih banyak. Nah, sehingga Bitcoin yang kita terima lebih sedikit. Ya, nah itu jawaban saya. Hanya kenapa ketika harga Bitcoin-nya lagi naik, Bro Usman, itu hasil Bitcoin-nya juga akan lebih banyak, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini sekalian saya menjawab ini Lola ya. Halo Lola, apa kabar ya? Lola, hasil Bitcoin-nya per hari flat. Tidak flat ya, sudah dijawab oleh Pak Mardika ya. Jadi memang asumsi yang tadi dibuat Lola ya, itu adalah asumsi dengan harga 1 Bitcoin flat di angka 1,5 miliar per 1 Bitcoin. Dimana jika harganya flat 1,5 miliar sampai akhir kontrak, itu memang kurang lebih dengan mesin yang sekarang ya, itu bisa 2,5 kali lipat lebih banyak Lola, dibandingkan kalau misalnya kita beli Bitcoin di market. Ya, nah tentu saja dalam perjalanan atau histori sejarah kan tidak pernah dalam 4 tahun itu harga Bitcoin itu tetap Lola, nggak pernah, karena pasti meningkat ya, dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah 15 tahun terakhir. Makanya kenapa kita mengajak menambang itu
tahun, 4 tahun sekali gitu ya, karena memang dalam setiap 4 tahun itu terjadi pelipatan nilai value Bitcoin ya. Nah itulah makanya kenapa bisa berlipat-lipat ya. Nah kemudian Pak Redane, nah ini sekalian saya mau contohkan Pak Redane, sekalian saya mau tunjukkan kepada Bro Usman dan Mbak Lola mengenai contoh hasil mining. Nah ini kebetulan Pak Redane minta contoh hasil mining yang 9,25 juta atau paket, kita sebut di sini paket mikro ya. Saya mau contoh tunjukkan ya untuk paket mikro ya. Oke, sebentar saya buka dulu ya websitenya, ya, bisa dilihat ya. Oke, ya ini dia. Oke, ini adalah website daripada iMine ya, kan website daripada iMine. Kita sign in, kita login ya. Saya akan contohkan misalnya paket yang 9,25 atau paket ini apa namanya, paket mikro namanya ya. Nah sebagai informasi buat para dana dan rekan-rekan lainnya, untuk melihat contoh daripada hasil paket tertentu, kita tidak perlu harus memiliki paket itu. Artinya satu contoh ya, misalnya akun yang saya buka ini adalah paket gold, itu paket gold, paket emas yang nilainya 194 juta sekian ya. Tapi dari paket akun emas kita bisa lihat semua paket lain gitu ya, jadi kelihatan ya, jadi semua paket lain kita bisa lihat hasilnya. Nah kalau kita bicara paket yang tadi 9,25 itu adalah paket mikro namanya para dana ya, itu namanya paket mikro 500 USDT. Nah kita bisa klik di sini dan akan kelihatan hasilnya Pak. Nah inilah hasil daripada paket mikro yang 9,25 USDT ya, 9,25 juta. Nah ini adalah hasilnya dalam 10 hari terakhir Pak. Jadi yang paling atas adalah yang paling baru tanggal 9 Februari. Nah ini adalah hasilnya. Nah ini saya sekalian ingin menunjukkan kepada Bro Usman dan Mbak Lola bahwa hasilnya itu tidak flat. Nah ini lihat ya. Contoh ini 10 hari terakhir paket yang 9,25 juta. Di sebelah kiri lihat hasil Bitcoin-nya. Jadi hasil Bitcoin-nya ini tiap hari berubah-ubah kan. Kita contoh aja ini, kita lihat 3 hari terakhir saja deh. Ya, yang paling baru yang paling atas. Kita lihat dari paling bawah yang 3 hari ya. 0,0000969 Bitcoin atau setara dengan value-nya saat itu adalah 7,76 dolar di 1 hari ya. Para dana ya, ini hasil yang 9,25 juta. Kemudian yang ya benar ya, ini hasil betul, ini hasil yang 9,25 juta. Nah, kemudian di hari berikutnya itu adalah meningkat menjadi 0,001035. Nah, kalau kita lihat dari ini, itu berarti harga Bitcoin-nya lagi naik nih. Sehingga hasil Bitcoin-nya itu lebih banyak, perhatikan baik-baik. Hasil Bitcoin-nya lebih banyak, 0,001035. Jadi Bitcoin-nya lebih naik, nah value-nya lebih naik juga. Value-nya naik menjadi 8,76 USDT. Ya, nah demikian juga dengan hari berikutnya. Hari berikutnya ini agak turun, ya agak turun. Tapi menariknya kenaikan harganya lebih tinggi, 9,65 dolar USDT. Ya, jadi ini apa namanya? Oh sorry, bukan itu ya. Itu akumulasi. Maksudnya harinya ini setiap harinya. Tadi yang saya lihat itu akumulasi saya. Jadi yang tadi 0,94, kemudian menjadi 1 USDT dan menjadi 0,98 USDT. Ya sorry ya, tadi yang saya lihat itu adalah akumulasi penjumlahannya. Jadi yang perharinya ini ya para dana ya. Jadi 0,94 USDT, kemudian menjadi 1 USDT dan menjadi 0,98 USDT. Nah jadi bukan hanya value-nya yang naik turun, tapi juga jumlah Bitcoin-nya yang naik turun. Ya Bro Usman ya, dan juga Lola dan para dana. Ini adalah contoh hasil yang 9,25 juta ya para dana. Nah ini bisa lihat rata-rata kurang lebih seperti ini. Ini 10 hari terakhir. Ya, oke, baik, silakan ada pertanyaan lagi, para dana. Oke, kemudian ya salam kenalnya ada Bapak Pri dari Kalimantan. Silakan jika ada pertanyaan lagi yang lain. Gimana Bro Usman, Bro Mbak Lola, ada Mas Irfai di sini, Bu Juro Padma, selamat malam. Ada Rus, ya, selamat malam. Oke, baik silakan.
Ada pertanyaan lagi? Ya, dan promo yang tadi saya sebutkan itu terbatas rekan-rekan sekalian karena promo itu sangat cepat ya berjalannya. Jadi saya mau perlihatkan betapa cepatnya promo itu karena tergantung daripada jumlah yang mengambil paket penambangan dan itu terlihat di dashboard. Nah, di dashboard ini kita bisa lihat promonya adalah sisa berapa itu kelihatan. Nah, di sini di dashboard ini kelihatan. Jadi stock limited over. Jadi sekarang itu sudah terjual 34%. Ya, daripada tadi diskon terahash itu terjual 34%. Jadi 100%-nya itu 100.000 pentahash yang dipasarkan dengan promo tadi plus tambahan 20% kecepatan mesin itu adalah 100.000 pentahash. Sementara sudah terjual 34% dari 100.000 pentahash ya. Jadi sekarang itu masih ada promo. Jadi kalau rekan-rekan lihat di akun itu ada gini, ada diskon kayak gini. Nah, diskon hash power itu berarti masih dalam masa promo. Di mana periode normalnya adalah 1.200 hari. Jadi kalau dalam masa promo rekan-rekan mendapatkan selama 1.400 hari. Di mana hash rate-nya juga ada promo. Jadi ini contohnya harusnya 20 terahash, sekarang menjadi 24 terahash. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi itu adalah satu contoh promo itu seperti itu ya. Jadi tidak selalu dan bisa berbeda-beda setiap pengguna. Ya, oke. Baik, silakan. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Bro Usman, silakan nanti segera linknya sudah dikirim. Tinggal transaksi ya, Bro Usman. Pak Redana bagaimana? Jelas Pak Redana? Sudah, terima kasih Pak. Oke. Baik ya. Baik, Pak Merdika, ada pertanyaan lagi? Jero Padma, Pak Pri, ada pertanyaan? Ada Rus, silakan. Bu Jero Padma, rencana mau beli paket kedua. Oh, ada pertanyaan Bu? Iya. Iya. Terima kasih. Oke. Pak Pri juga kemarin emailnya sudah di input itu, mungkin ada di inbox ada masuk pendaftaran. Iya. Jadi kita harus konfirmasi. Iya. Silakan karena rekan-rekan di sini ada proses KYC ya. Jadi artinya sekarang dunia penambangan Bitcoin itu juga masuk dalam pengawasan SEC. SEC itu istilahnya OJK-nya Korea, OJK-nya Amerika Serikat ya. Nah, jadi artinya sekarang itu peraturan penambangan Bitcoin, pengguna penambangan atau para miner juga haruskan adanya KYC, ya, know your customer. Jadi makanya kenapa ada proses verifikasi lewat email, proses upload identitas dan juga video selfie, ya, karena untuk keamanan, ya, untuk mencegah terjadinya money laundering, ya. Itu ya rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan sekalian, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sesi sharing kita malam hari ini. Silakan bagi rekan-rekan yang belum memiliki paket penambangan, segera memiliki paket penambangan. Ya, dan yang belum maksimal memilikinya bisa segera ditambah top up ya. Karena diprediksi memang harga Bitcoin ini akan menjadi meledak luar biasa. Kalau rekan-rekan sempat dengar video mengenai CEO daripada Akademi Kripto, ya Bapak prediksinya 20 miliar ya, prediksinya Bitcoin itu akan mencapai 20 miliar sekalian ya. Nah, jadi dulu kita ketika harga Bitcoinnya masih 5-6 juta, kita dengar bahwa Bitcoin itu menjadi 100 juta juga udah kayak mimpi rasanya. Ya, jadi sebagai informasi buat teman-teman, saya dulu dengar harga Bitcoin sejak harganya masih 6 juta rupiah. Dan saat itu sudah didengung-dengungkan bahwa suatu saat akan jadi 100 juta. Ya, waktu itu kayak rasa mimpi dengarnya, tapi ternyata sekarang 1,5 miliar. Jadi artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dan itu sangat mungkin terjadi karena Bitcoin sangat langka. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini Bitcoin itu menjadi sebuah aset yang diperhitungkan dalam laporan keuangan, ya, atau dalam neraca keuangan sebuah perusahaan atau pribadi. Ya, maksud saya begini teman-teman sekalian, kita sekarang sudah berubah eranya. Dulu ya Bitcoin itu kan dianggap sampah ya, oleh pemerintah, oleh banyak orang dianggap sampah, dianggap barang yang tidak berguna. Nah, tapi hari ini teman-teman sekalian, teman-teman perlu ketahui, hari ini saya lihat aja sejak 2024,
orang yang memiliki aset kripto itu sudah masuk dalam laporan kekayaannya. Satu contoh, Anda tahu kenapa MicroStrategy hari ini terus beli Bitcoin, kemudian Elon Musk itu ternyata punya kekayaan dalam bentuk Bitcoin itu 0,12%. Ya, dan kemarin Tesla itu mendapatkan keuntungan sekitar $600 juta dari kenaikan harga Bitcoin yang dimilikinya. Dan tentu saja keuntungan itu kan masih di atas kertas, mereka belum menjual Bitcoin-nya. Tapi yang saya maksudkan adalah ternyata jumlah aset yang dimiliki oleh pribadi atau perusahaan hari ini itu diperhitungkan dalam aset atau neraca keuangan, bahkan dalam laporan kekayaan setiap pribadi atau perusahaan. Dan itu bisa menambah kinerja positif daripada sebuah perusahaan. Satu contoh MicroStrategy, perusahaan IT dunia. Mereka memiliki 470.000 Bitcoin sekian saat ini. Dan ternyata itu membuat nilai aset perusahaan itu bertumbuh. Padahal Bitcoin itu kan belum dijual. Ya, tapi secara nilai aset mereka diperhitungkan. Nah, selama ini kan kita mengetahuinya, yang namanya aset itu kan berapa properti yang dimiliki oleh pribadi atau perusahaan, berapa uang cash yang dimiliki, berapa deposito, berapa saham yang dimiliki seseorang, ya berapa sertifikat tanah yang dimiliki seseorang. Itu kan dulu. Tapi sejak 2024, sejak diakuinya ada Bitcoin ETF, ya, ternyata Bitcoin sudah masuk dalam neraca keuangan. Ya, bahkan menurut laporan daripada OJK terbaru, nanti para pejabat di Indonesia itu harus melaporkan kekayaannya dalam bentuk aset Bitcoin yang mereka punya. Jadi berapa Anda punya Bitcoin itu dilaporkan dalam neraca keuangan atau LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara, itu dimasukin. Jadi nanti akan ada pertanyaan buat para pejabat negara, berapa saldo Bitcoin-nya? Karena itu diperhitungkan sebagai aset. Ya, sebelumnya kan tidak diperhitungkan sebagai aset. Sebelumnya Bitcoin itu kan adalah barang yang dibuang-buang. Banyak orang yang dulu tidak mengira bahwa Bitcoin itu akan jadi semahal ini. Tapi hari ini kita sudah membuktikan, dan hari ini aset Bitcoin di Indonesia yang memegang itu hampir 500 triliun rupiah. Dan diprediksi kemarin dari Bapepti di tahun 2025 ini bisa tembus 1.000 triliun. Ya, mereka yang memegang aset kripto atau sekitar 80%-nya pasti Bitcoin di Indonesia. Jadi ini sudah menjadi penerimaan pajak juga yang sangat besar bagi pemerintah kita Indonesia, dan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, sehingga Bitcoin sekarang sudah menjadi bagian daripada aset di muka bumi dan termasuk aset laporan kekayaan daripada pribadi atau perusahaan, dan diakui ya sebagai aset yang bisa menambah value daripada sebuah perusahaan. Dan hal ini terbukti. MicroStrategy pertumbuhan sahamnya selama sejak 2020 ketika mereka mulai menerapkan yang namanya Bitcoin Treasury Strategic Reserve, ternyata sahamnya meningkat ribuan persen, bahkan mengalahkan sahamnya Nvidia, Amazon, dan juga Google. Ya, dan itu terbukti. Anda boleh cari di internet. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Ya karena publik menilai ya dengan mereka memiliki Bitcoin yang asetnya bertumbuh terus, itu tentunya secara tren kan positif. Di neraca keuangan itu jadi positif. Dan itu tentu saja menjadi nilai daya tarik untuk sebuah saham perusahaan. Ya, jadi makanya kenapa MicroStrategy bilang mereka beli Bitcoin bukan untuk dijual. Ya, Anda jangan salah paham. Mereka itu beli Bitcoin tidak untuk dijual, hanya disimpan saja. Ya, karena dengan dia menyimpan Bitcoin dan harganya terus naik, itu aset perusahaan itu meningkat. Itu biar teman-teman paham strategi. Ya, jadi mereka lebih mengambil keuntungan dari harga saham yang meningkat, bukan menjual Bitcoin. Karena dengan mereka menyimpan Bitcoin dan tidak dijual-jual, tentunya aset perusahaannya juga bertumbuh. Karena Bitcoin sudah diakui sebagai aset. Nah, itu dia kata kuncinya. Kalau dulu belum diakui sebagai aset, teman-teman sekalian. Ya. Nah, inilah perubahan besar yang sedang terjadi hari ini di dunia Bitcoin di dunia dan Indonesia terutama. Ya, dan ini prediksi saya 2025 akan sudah jadi masuk dalam LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Ya, jadi Anda nanti diminta pasti melaporkan berapa punya Bitcoin. Ya, nah itu teman-teman.